Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Rahasia di Balik Rumah Tua. Di pinggiran kota Bandung berdiri sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Rumah tersebut dikenal dengan nama Villa de Vries, sesuai dengan nama pemilik aslinya, seorang saudagar Belanda kaya raya yang tinggal di sana pada awal abad ke-20. Setelah kemerdekaan Indonesia, rumah itu sempat digunakan oleh beberapa keluarga Indonesia, namun lama-kelamaan ditinggalkan karena berbagai kejadian aneh yang terus terjadi. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dibeli oleh seorang pengusaha yang bernama Pak Harun. Ia berniat merenovasi Villa de Vries dan menjadikannya sebuah villa mewah untuk disewakan kepada wisatawan. Namun, Pak Harun tidak pernah menyangka bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam yang sudah tertanam sejak zaman kolonial. Pak Harun mengajak keluarganya, istrinya Bu Siti dan putri mereka yang berusia 7 tahun, Nisa, untuk tinggal di rumah itu selama proses renovasi. Mereka berharap bisa menikmati suasana sejuk kota Bandung sambil mengawasi pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan lancar. Pekerja mulai membongkar bagian-bagian rumah yang rusak dan menggantinya dengan material baru. Namun, beberapa hari setelah renovasi dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, Nisa terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dengan rasa penasaran, Nisa keluar dari kamarnya dan berjalan menuju tangga di puncak. Di puncak tangga, ia melihat bayangan seorang wanita dengan gaun putih yang panjang. Rambut wanita itu tergerai menutupi wajahnya. Nisa tidak takut, justru ia merasa ada sesuatu yang menarik dari sosok tersebut. "Siapa itu?" tanya Nisa dengan suara pelan. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya berdiam diri, menatap Nisa dari balik rambutnya yang terurai. Pagi harinya, Nisa menceritakan pengalamannya kepada ibunya. Bu Siti hanya tersenyum dan mengira putrinya itu sedang bermimpi. Namun, kejadian itu terus berulang. Setiap malam, Nisa melihat sosok wanita itu di tempat yang sama, dengan tatapan yang semakin tajam setiap malam. Pak Harun dan Bu Siti mulai merasa khawatir, karena Nisa sering bangun dengan wajah pucat dan mata yang terlihat lelah, seolah tidak mendapatkan tidur yang cukup. Namun, ketika mereka mencoba bertanya lebih jauh, Nisa hanya bertanya bahwa ia tidak takut pada wanita baik hati itu. Suatu hari, salah satu pekerja renovasi tiba-tiba mengundurkan diri. Ia mengaku melihat seorang wanita dengan pakaian Belanda kuno berjalan-jalan di halaman belakang rumah. Wajahnya penuh ketakutan ketika cerita kepada Pak Harun. "Pak, rumah ini tidak biasa. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Apa kerja itu sebelum pergi?" Pak Harun mulai merasa ada yang aneh, tapi ia tetap tidak mau percaya pada hal-hal mistis. Ia mengira itu hanya permainan pikiran atau kelelahan semata. Namun, malam itu, Pak Harun sendiri mengalami sesuatu yang membuatnya meragukan keyakinannya. Ketika tengah malam tiba, Pak Harun terbangun karena mendengar suara benda jatuh di lantai bawah. Ia berpikir mungkin ada hewan yang masuk ke dalam rumah. Tapi ia turun untuk memeriksaannya. Sampainya di ruang tamu, Pak Harun melihat sebuah cermin besar yang sebelumnya tergantung di dinding ini tergeletak di lantai, pecah berkeping-keping. Namun yang membuatnya benar-benar terkejut adalah bayangan di cermin yang pecah itu. Di antara kepingan kaca, Pak Harun melihat bayangan seorang pria tua dengan pakaian kolonial, duduk di kursi besar di pojok ruangan. Pria itu menatapnya dengan mata kosong dan bibirnya bergerak, seolah-olah berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar.
Pak Harun terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Kemudian, bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan Pak Harun yang masih gemetar karena ketakutan. Ia segera membangunkan istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Bu Siti yang selama ini berusaha berpikir positif akhirnya tidak bisa menahan rasa takutnya. Mereka berdua sepakat untuk menghubungi seseorang yang ahli dalam hal-hal gaib. Keesokan harinya, seorang paranormal bernama Pak Sugeng datang ke Villa De Vries. Ia adalah seorang yang dikenal berpengalaman dalam menangani kasus-kasus rumah berhantu. Pak Sugeng berkeliling rumah sambil mengumumkan doa-doa dan mantra-mantra. Wajahnya semakin serius ketika ia mencapai lantai atas, tepat di tempat di mana Nisa sering melihat sosok wanita tersebut. Di tempat ini ada sesuatu yang sangat kuat, kata Pak Sugeng dengan nada serius. Roh yang terjebak di sini tidak bisa tenang karena suatu alasan. Pak Sugeng kemudian mengajak Pak Harun dan Bu Siti duduk bersama di ruang tamu. Ia mulai menceritakan sejarah kelam yang tersembunyi di balik rumah tua itu. Dulu rumah ini milik seorang saudagar Belanda bernama De Vries, kata Pak Sugeng. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kejam terhadap para pekerjanya, termasuk seorang gadis pribumi yang bernama Indah. Gadis itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sini, dan pada suatu hari ia dibunuh oleh De Vries karena dituduh mencuri. Pak Sugeng melanjutkan, roh gadis itu tidak pernah tenang. Ia merasa diperlakukan tidak adil, dan kemarahannya membuatnya terjebak di antara dua dunia ini, yaitu dunia ini dan dunia sana. Sosok yang sering dilihat Nisa adalah arwah dari Indah. Pak Harun dan Bu Siti terkejut mendengar penjelasan itu. Mereka tidak menyangka bahwa sejarah rumah itu sekelam itu. Pak Sugeng kemudian melakukan ritual pembersihan untuk membantu arwah Indah pergi dengan damai. Selama ritual berlangsung, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang di dalam rumah, dan pintu serta jendela berderak keras. Nisa yang berada di kamar bersama ibunya tiba-tiba berteriak kencang. Bu Siti berlari ke arah Nisa dan menemukan putrinya tergeletak di lantai dan pingsan. Pak Sugeng segera berlari ke kamar dan melanjutkan ritualnya di sana. Ia memanggil nama Indah, memintanya untuk tenang dan pergi ke alam yang seharusnya. Perlahan-lahan, angin di dalam rumah mereda, dan suasana menjadi tenang kembali. Setelah beberapa saat, Nisa sadar kembali. Ia menangis dan berkata, "Wanita itu pergi, Bu. Dia bilang terima kasih." Pak Harun dan Bu Siti sangat lega. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana renovasi dan menjual rumah itu kepada pihak yang lebih menghargai sejarah. Villa De Vries kini kosong kembali, namun tidak ada yang berani mendekatinya. Orang-orang di sekitar percaya bahwa meskipun arwah Indah telah tenang, rumah itu tetap menyimpan kenangan kelam yang akan terus menghantui siapapun yang mencoba mengganggunya.